Oke, para excellent people, senang berjumpa lagi dengan Anda bersama saya, Budi Darmawan dari PT SSCX Internasional. Oke, mudah-mudahan semua teman-teman dalam kondisi yang sehat, terbebas dari virus corona ya, sehingga teman-teman semua tetap bisa beraktivitas dengan maksimum. Nah, saya akan berbicara mengenai TPM. Jadi kita akan ada episode TPM. Jadi di video pertama ini saya akan bicara sedikit banyak mengenai TPM itu sendiri, pengertiannya, kemudian juga histori dan apa sih sebetulnya benefitnya buat perusahaan. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman nih yang belum mengklik tombol subscribe, silakan diklik ya. 3, 2, 1... Nah, sudah ya? Oke, kalau sudah saya lanjutin lagi deh. Berbicara dengan TPM ini, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, sudah pernah ikut training mungkin malah ya, atau baca-baca buku, atau bahkan sudah mengimplementasikan. Mungkin video kali ini bisa merefresh apa yang sudah teman-teman ketahui terkait dengan TPM tentunya ya. Nah, TPM, Total Productive Maintenance, artinya adalah ada 3 suku kata yang mensupport itu, yaitu total, produktif, dan maintenance. Tentunya karena ada unsur maintenance, pasti ada hubungannya dengan equipment. Ya nggak? Seperti itu. Nah, sebetulnya TPM ini adalah salah satu konsep dari implementasi Lean. Ya. Jadi kalau kita bicara Lean itu banyak ya toolsnya. Nah, TPM itu adalah salah satu dari implementasi tools yang ada di dalam TPM. TPM itu sebenarnya dulunya itu belum TPM. Ya. Perkembangan maintenance itu diawali dengan breakdown maintenance. Jadi, equipment rusak baru dibenerin. Mesin rusak baru dibenerin. Itulah breakdown maintenance. Kemudian, Nippon Denso dari Jepang tentunya, sekitaran tahun 1951, itu memperkenalkan konsep preventive maintenance. Kemudian berkembang tahun kurang lebih 1960-an, ya, itu dikenal dengan productive maintenance. Kemudian berkembang lagi hingga sekitaran tahun 70-an, mulailah ada kita kenal dengan total productive maintenance. Total productive maintenance ada 3 suku kata seperti tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah total. Total artinya adalah kita melibatkan berbagai unsur di dalam organisasi atau perusahaan dalam mengimplementasikan sistem maintenance yang kita miliki. Baik itu orang maintenance, baik itu orang produksi, mungkin juga orang IT, terutama juga adalah top management pun terlibat di dalam mengimplementasikan program ini. Total, ya. Jadi kalau bicara total pasti tidak satu, lebih dari satu yang memberikan kontribusi di dalam TPM. Kemudian yang kedua adalah produktif. Total sudah, kemudian produktif. Apa itu produktif? Ya. Orang yang produktif adalah orang yang menghasilkan. Mesin yang produktif artinya mesin yang menghasilkan. Contoh, kalau Bapak seorang sales, maka sales yang produktif itu apa, Pak? Yaitu sales yang menghasilkan order. Kalau dia sebagai seorang sales, sudah sekian bulan, kok tidak ada menghasilkan order dari dia, maka dikatakan sales tersebut tidak produktif. Begitu juga sebaliknya, ketika sales tersebut menghasilkan banyak order, sehingga menghasilkan revenue dan sebagainya, bisa dikatakan sales tersebut produktif. Nah, berkait dengan mesin, equipment, artinya kalau kita bicara produktif, bagaimana menjamin, memastikan agar equipment yang kita miliki akan menghasilkan output yang sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti itu. Total sudah, produktif sudah, kemudian maintenance. Nah, bicara maintenance artinya kita bicara perawatan nih. Di dalam konteks maintenance di sini, TPM tadi, maintenance di sini artinya adalah berbagai aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga, memastikan agar equipment yang kita miliki itu mampu dan siap selalu untuk menjalankan apa operasional yang direncanakan. Jadi, jangan sampai begitu mau jalan, tiba-tiba mesin rusak, artinya tidak ready. Atau sudah jalan, tiba-tiba di tengah ada breakdown, artinya juga tidak optimal. Maintenance di sini artinya berusaha agar mesin yang kita miliki, equipment yang kita miliki, senantiasa bisa mensupport operasional kita, kapanpun dibutuhkan, berapa lama pun itu akan dijalankan. Itu adalah TPM. Nah, kemudian, apa sebetulnya benefit TPM buat perusahaan kita?
ada beberapa benefit yang bisa didapat dari kita mengimplementasikan program TPM tersebut. Ya. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, dengan implementasi TPM, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita bisa mereduce unplanned maintenance, yaitu aktual ataupun aktivitas maintenance yang sebetulnya tidak perlu dan tidak direncanakan. Kenapa? Karena mesinnya rusak. Entah itu tiba-tiba rusak, atau bahkan saat mau jalan produksi, tiba-tiba mesinnya tidak bisa digunakan. Nah, dengan program TPM, kita harusnya bisa meminimalisir itu, sehingga mereduce unplanned maintenance yang tentunya tidak perlu. Yang kedua, apa benefitnya? Nah, otomatis ketika kita reduce unplanned maintenance secara totally, downtime yang kita miliki menjadi lebih kecil. Artinya secara tidak langsung itu akan menurunkan angka downtime yang ada di operasional kita. Kemudian dari sisi yang lainnya, TPM juga memiliki benefit untuk memastikan agar si operator bisa bekerja secara aman. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya juga aman. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengoperasikan mesinnya, bagaimana cara melakukan perawatan terhadap mesinnya, ya, dan sebagainya, sehingga pekerjaan dia jadi jelas, aman, dan tidak ada unsur-unsur yang mengkhawatirkan ketika dia harus melakukan operasional atau membersihkan dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah diatur semuanya secara proper seperti itu. Nah, kemudian juga dengan penerapan TPM, tentunya ujung-ujungnya adalah cost. Kenapa? Karena salah satu yang membuat cost itu kita keluar, salah satunya adalah karena kita harus memperbaiki mesin. Atau yang lainnya karena output kita tidak mencapai targetnya sehingga kita kena penalti dan sebagainya. Nah, dengan implementasi TPM, harapannya adalah kita bisa mereduce cost secara langsung ataupun tidak langsung. Pengeluaran yang harusnya kita keluarkan karena pembelian spare part yang tiba-tiba, ya, kemudian mesin dan sebagainya yang membutuhkan biaya, kemudian maintenance yang mungkin harus mendatangkan dari luar dan sebagainya. Dengan sistem perawatan yang terencana, yang baik, maka hal-hal tersebut bisa dihindari. Yang secara tidak langsung, artinya sebetulnya kita memangkas cost yang harusnya tidak perlu dikeluarkan. Nah, kemudian yang lainnya benefit apa dari TPM? Yang sering teman-teman dengar adalah OEE, ya. OEE, Overall Equipment Effectiveness, itu tentu tidak lain dan tidak bukan kita harus lakukan, kita harus cari, kita harus temukan berapa nilai OEE dari tempat kita. Karena salah satu goal dari TPM adalah kita bisa mengimprove OEE yang ada di tempat kita. Dengan menaiknya level OEE kita, maka otomatis akan menambah benefit yang bisa didapat oleh perusahaan. Intinya adalah kita bisa meningkatkan performance dari operasional kita dari sisi cost-nya. Ujung-ujungnya adalah profit-nya akan meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa TPM adalah program investasi bisnis, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, ya, seperti itu. Nah, itu adalah pentingnya TPM buat suatu organisasi. Kalau ditanya, Pak, TPM siapa saja yang sudah menjalankan? Oh, banyak. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak sekali yang menerapkan TPM. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia sudah tahu benefit apa yang akan didapat. Jadi teman-teman nih, kalau belum tahu benefit apa yang bisa didapat, silakan teman-teman cari tahu tentunya. Entah itu dengan mengikuti training, entah itu dengan membaca buku, entah itu dengan yang lain-lainnya. Pokoknya ketahuilah tentang TPM itu, benefitnya apa. Apalagi Anda sebagai pimpinan perusahaan, jangan ragu. Jangan ragu untuk mau mengimplementasikan TPM. Karena percaya deh bahwa TPM pasti akan memberikan benefit buat perusahaan Anda ketika TPM itu dilakukan secara proper. Oke, jadi itu sekilas mengenai TPM di video pertama ini. Nanti di video-video berikutnya akan ada penjelasan lebih detail lagi mengenai item-item apa yang ada di dalam TPM, termasuk pilar-pilar TPM, big losses, dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman jangan lupa klik subscribe dari channel kita Shift Indonesia sehingga teman-teman nanti dapat updatean terbaru nih dari video kita. Kemudian kalau teman-teman ada saran, komentar, ataupun usulan mengenai video berikutnya, monggo silahkan ditulis di kolom komentarnya ya. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit. Salam improvement.